Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom berkah dalam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Blasius Febrian Kurnianto dengan NIM 2206320002. TA saya berjudul Peran Kreativitas Bartender dalam Pengembangan Hotel Baru di Padma Hotel Semarang dengan pembimbing Ibu Wahyu Mafatikul Aulia SPD MM4. Berikut saya akan mempresentasikan hasil dari tugas akhir saya. Berawal dari sistematika presentasi yang akan saya presentasikan, itu terbagi menjadi 3, yaitu ada yang pertama latar belakang dan tujuan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan kajian teori dan kerangka konseptual atau metode penelitian. Yang ketiga, yaitu hasil dan pembahasan serta kesimpulan dan sarannya. Kita latar belakang penelitian. Idealnya, menurut saya, bartender bertugas menyediakan minuman beralkohol maupun non-alkohol, menangani pemesanan, menciptakan minuman, serta memelihara suasana yang baik di bar, menurut Rais pada bukunya tahun 2018, jurnalnya. Tetapi, realita temuan awal saya di Padma Hotel Semarang memiliki beberapa specialty outlet dengan varian menu yang berbeda-beda. Hal tersebut memberikan dampak pada peran kreativitas bartender di setiap outlet, terlebih guna mengekspresikan dan mengeksplorasi diri mengembangkan menu koktail baru. Nah, jadi specialty outlet yang ada di Padma sendiri, yang pertama ada Gulali, itu specialty-nya lebih ke pastry and bakery serta gelato. Kemudian itu ada yang ketiga ada Kim Tia, itu Chinese resto, dan yang terakhir yang keempat ada Tuntang Pool Cafe and Bar. Nah, Tuntang Pool Cafe and Bar ini yang lebih cenderung berkonsep seperti layaknya bar pada umumnya atau yang mungkin kita biasa ketemui di resto-resto bar yang lain. Nah, kemudian pertanyaan mendasar yang muncul yaitu bagaimana peran kreativitas bartender mempengaruhi proses pengembangan menu koktail baru di Padmarang dengan melihat dari specialty outlet seperti tadi yang sudah saya jelaskan dengan varian menu yang berbeda-beda dengan specialty-nya yang berbeda-beda. Nah, lanjut, tujuan penelitian saya yaitu ada 2. Yang pertama, mengidentifikasi 4P creativity memengaruhi kreativitas bartender. Yang kedua, mengetahui peran kreativitas bartender memengaruhi proses pengembangan menu koktail baru di Padma Hotel Semarang. Lanjut ke kajian teori. Di sini saya menggunakan 4 teori dasarnya. Yang pertama ada teori kreativitas, yaitu menurut teori 1966 Ayu yang berisi tentang 4P creativity. 4P creativity tersendiri terbagi menjadi 4 dimensi, yaitu person, product, proses, dan press. Nah, kemudian pada Ayudek tahun 2023, seorang bartender penting untuk memiliki keterampilan dalam hal meracik alkohol dan non-alkohol. Kemudian teori yang ketiga, saya menggunakan teori pengembangan menu. Menurut Setiawati Ayu tahun 2018, indikator penilaian kualitas koktail yang bisa digunakan sebagai dasar pengembangan diterima oleh pelanggan. Kemudian yang keempat, saya menggunakan teori beverage. Menurut Atmojo
2004-2023, minuman adalah segala bentuk cairan yang masuk ke tubuh melalui mulut kecuali obat dan sup atau cairan yang dapat diminum. Berikut, karena saya mengambil koktail sebagai acuannya, nah, berikut adalah general classification dalam produk alkohol. Ini saya dapatkan dari PPT Bartender Training Program di Padma Hotel Semarang. Nah, alkohol beverage sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ada fermentasi dan destilasi. Untuk fermentasi sendiri terbagi lagi menjadi tiga. Ada wine yang dengan bahan dasar anggur, bir, dan sake. Kemudian yang dipakai biasanya yang sering dipakai atau digunakan untuk proses pembuatan koktail yaitu yang melalui destilasi. Destilasi sendiri terbagi menjadi dua poin besar, yaitu liquor atau biasa disebut spirit dan liquors atau sweet spirit. Liquor sendiri terbagi lagi menjadi 6 klasifikasi dasarnya yang nantinya digunakan biasanya sebagai bahan dasar utama untuk pembuatan sebuah koktail. Di mana itu ya ada vodka, rum, gin, tequila, whisky, dan brandy. Kemudian spirit tersebut biasanya dicampurkan dengan bahan-bahan seperti jus dan sebagainya atau ditambahkan dengan sweet spirit atau liquor. Sweet spirit sendiri bahannya lebih berasa dibanding dengan spirit. Kalau spirit hanya berbahan dasar aja. Seperti itu gambaran alkohol general classification-nya. Lanjut, kerangka konseptualnya yaitu seorang bartender untuk mengembangkan sebuah menu perlu adanya kreativitas. Nah, kreativitas sendiri itu dibagi menurut teorinya Rhodes dibagi menjadi 4, yaitu ada dimensi person, dimensi proses, dimensi produk, dan dimensi press. Di mana dimensi person berfokus pada diri mereka masing-masing. Dimensi proses berfokus pada cara atau untuk mencapai atau menemukan sesuatu ide atau kreativitasnya. Dimensi produk yaitu produk yang dihasilkan dari hasil ide-ide yang dituangkan menjadi sesuatu hal. Nah, dan yang terakhir dimensi press itu berfokus pada hal yang mendorong diri seseorang bisa melalui dorongan internal, dorongan eksternal, hingga lingkungan sekitarnya. Nah, dari keempat hal tersebut akan kembali lagi kepada bartender. Ide-ide itu didapatkan, kemudian baru dilanjutkan untuk membuat sebuah menu atau mengembangkan sebuah menu bagi siapa? Padma Hotel Semarang. Sehingga atau gambaran dasarnya memengaruhi penjualan outlet FB, memengaruhi persaingan pasar antar hotel, dan memengaruhi inovasi resep dan penyajian. Itu kerangka konseptual dari apa yang saya teliti. Lanjut. Metode penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan yaitu kualitatif deskriptif. Lokasinya di Padma Hotel Semarang pada praktek kerja industri 2. Informan penelitiannya di sini pada penelitian ini saya mengambil 5 informan.
1 informan sebagai supervisor bartender, dan 4 sebagai staff bartender di Padma Hotel Semarang, di mana 4 tersebut saya ambil perwakilan dari setiap outlet yang ada di Padma Hotel Semarang. Kemudian, teknik pengumpulan data yang saya gunakan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Nah, teknik analisa data yang saya gunakan menggunakan Miles and Huberman pada tahun 1984 dengan menggunakan atau cara yang beliau sampaikan ada 3 hal, yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing atau verification. Nah, berikut hasil wawancara dari penelitian tugas akhir ini. Ada staf pertama dengan inisial SN, seorang perempuan, 25 tahun, dengan masa profesi menjadi seorang bartender dimulai dari tahun 2017. Dan kemudian join sebagai bartender di Padma Hotel Semarang itu pada tahun 2022 atau sebagai tim pre-opening dari Padma Hotel Semarang. Kemudian SN sendiri sekarang ini in charge di outlet Tuntang. Lanjut, staf kedua dengan inisial LK, 26 tahun, masa profesi menjadi seorang bartender dimulai pada tahun 2018. Nah, join bartender di Padma Hotel Semarang sendiri baru mulai di tahun 2024. Beliau ini sekarang in charge di Semawis All the Dining restoran. Lanjut, staf ketiga dengan inisial YS, laki-laki, 34 tahun, masa profesi menjadi seorang bartender dimulai pada tahun 2010. Join bartender di Padma Hotel Semarang sama seperti SN di 2022 sebagai tim pre-opening juga di Kim Tia Chinese Resto untuk outlet in charge-nya sekarang. Kemudian staf keempat dengan inisial LW, 29 tahun, masa profesi menjadi seorang bartender dimulai pada tahun 2017. Join bartender di Padma Hotel Semarang pada 2022. Sekarang ini beliau in charge di Gulali. Dan yang terakhir ada supervisor bartender dengan inisial KFG, berumur 30 tahun, masa profesi menjadi seorang bartender dimulai dari 2015 dan join bartender di Padma Hotel Semarang itu mulai pada 2022. Nah, sekarang ini beliau in charge-nya di Semawis restoran. Tetapi beliau menaungi dari keempat outlet yang ada di Padma Hotel Semarang. Teman-teman bartender, staff yang ada di Padma Hotel Semarang. Pelaksanaan wawancara sendiri ada di tabel sebelahnya. Yang pertama kali saya lakukan pada tanggal 25 Mei 2025 di jam 20.25 di Blue House Coffee and Chill bersama informan SN. Kemudian dilanjut dengan pada tanggal 7 Juni 2025 jam 19.42 di rumah informan di daerah Banyumanik. Kemudian dilanjutkan oleh Pak YS di tanggal 20 Juni 2025 pada jam 19.49 di kos informan di daerah Jangli. Selanjutnya informan LW dilakukan pada jam 22.27 di Burju di daerah Kawi. Dan KFG pada 4 Juli 2025 pada jam 20.13 di smoking area Padma Hotel. Nah, kenapa saya melakukan
wawancara ini pada malam-malam hari karena kebetulan saya juga sedang melaksanakan training di Padma. Saya menyesuaikan dengan hari liburnya dari setiap informan yang akan saya jadikan sebagai narasumber. Nah, untuk jamnya sendiri, karena kebetulan juga saya in charge itu di shift pagi dan selesai sekitar di jam 7, jam 6, jadi saya bisa melakukannya dan menyesuaikan dengan informan itu di jam malam. Tapi untuk LW itu dilakukan di jam 22.27 itu karena mengikuti beliau dengan rumahnya yang jauh. Kemudian di satu sisi juga menunggu dari selesainya in charge di shift 2-nya beliau. Nah, untuk KFG sendiri, kenapa saya melakukannya di smoking area? Karena waktu itu beliau sebelumnya pun sedang sibuk dan waktu itu sedang in charge. Jadi kebetulan ada waktu luang dan saya minta izin ke beliau dan beliau bersedia. Jadi kita lakukan secara singkat di smoking area. Selanjutnya, hasil dari penelitian ini dengan teknik analisa Miles and Huberman terbagi menjadi 3. Data reduction, data display, dan conclusion drawing. Berikut hasil dari data reduction bisa dibaca pada halaman 23 sampai 34. Di situ berisi hasil reduksi dari verbatim atau proses penulisan ulang hasil audio secara persis wawancara dari setiap informan. Nah, jadi dengan dokumentasi berupa rekaman audio, saya melakukan verbatim atau penulisan ulang, kemudian saya reduksikan atau saya ambil poin-poinnya dan dalam bentuk narasi di data reduksi tersebut dari setiap informan. Ya, data display ada pada hal yang berisi hasil resum temuan dari data reduction setiap informan. Penjabaran temuan dari aspek 4P creativity. Jadi di data display ini berisi hasil resum temuan dari data reduction atau yang saya narasikan tadi, atau saya kemas jadi sebuah tabel-tabel agar mudah untuk dibaca dan dimengerti, serta penjabaran temuan creativity hingga tujuan lebih jelas harapannya saya. Dengan resum narasi pada setiap hasil dari info. Saya memberikan datanya secara setiap informan. Jadi belum saya rangkum atau saya resum. Baru di conclusion drawing. Conclusion drawing bisa yang berisi hasil resum temuan dari data display atau penjabaran temuan dari aspek 4P creativity dan tujuan penelitian. Nah, mulai saya rangkum dari yang tadinya dari setiap informan menjadi penjabaran template mulai 4P creativity hingga tujuan itu. Nah, pembahasannya sendiri terbagi menjadi 2 poin besar, yaitu creativity terhadap kreativitas bartender
terbagi menjadi setiap dimensi, ada person, proses, produk, dan price. Dan yang kedua, peran kreativitas bartender dalam pengembangan menu koktail baru. Pembahasannya. Kemudian, kesimpulannya dari penelitian ini terbagi menjadi 2 poin besar juga. Yang pertama, mengidentifikasi 4P creativity mempengaruhi kreativitas bartender. Hasil dari kesimpulan penelitian ini bahwa aspek dalam kerangka 4P creativity yaitu person, proses, produk, dan price saling berkaitan dan membentuk pola kreativitas yang khas pada praktek bartender di setiap outlet yang dimiliki Padma Hotel Semarang. Dengan hasil demikian dapat disimpulkan bahwa kreativitas bartender dalam pengembangan menu koktail baru merupakan hasil dari kolaborasi antara dorongan pribadi, proses eksplorasi, dukungan lingkungan yang positif, serta tujuan menciptakan produk yang bernilai. Lalu, kesimpulan poin yang kedua, bartender dalam proses pengembangan menu koktail baru di Padma Hotel Semarang. Kesimpulannya, semangat dan antusiasme para bartender dalam menciptakan karya-karya inovatif tersebut tumbuh karena adanya ruang kebebasan untuk bereksplorasi dan dukungan dari pihak manajemen. Hal ini memungkinkan para bartender untuk lebih leluasa menuangkan ide-ide kreatif mereka menjadi sebuah produk koktail baru. Ide dan kreativitas mereka tersebut terus berkembang dan menciptakan kreasi yang dapat disesuaikan dengan identitas setiap outlet dan kebutuhan acara hotel, seperti kalender event hotel yang rutin dilaksanakan. Dengan demikian, kreativitas bartender di Padma Hotel Semarang tidak hanya berperan sebagai bentuk individu, tetapi sebagai bagian penting dalam strategi pelayanan dan pengembangan menu yang berorientasi pada kepuasan dan tamu ujung. Sarannya, bagi bartender diharapkan tetap harus mempertahankan semangat kreativitas yang dimiliki dengan cara aktif mencari referensi baru, mengikuti tren mixologi, serta keterbukaan diri untuk berkolaborasi dan melakukan diskusi dengan bartender lainnya. Selain itu, bartender juga disarankan untuk terus menggali pot pribadi, menjadikan keterbatasan yang ada sebagai tantangan untuk melahirkan ide-ide baru yang original dan sesuai dengan karakteristik hotel maupun preferensi tamu. Kedua, bagi pihak manajemen hotel diharapkan dapat terus memberikan ruang kebebasan dan dukungan nyata terhadap kreativitas para bartender, baik dalam bentuk pelatihan, mencarikan solusi untuk lebih mudahnya penyediaan bahan dan alat, maupun kemudahan dalam proses persetujuan produk baru. Selain itu, penting juga untuk mendorong terbentuknya dukung para bartender untuk berkolaborasi antar outlet dan antar divisi, agar potensi dari masing-masing bartender outlet dapat saling memperkaya satu sama lain. Penguatan sistem dokumentasi hasil R&D, evaluasi berkala, serta penerapan alur SOP pembuatan menu baru koktail. Menu tersebut siap dirilis menjadi strategis untuk memastikan kualitas dan inovasi produk terus berkembang secara konsisten. Selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi dasar bagi studi selanjutan yang ingin mengeksplorasi lebih mengenai kreativitas, khususnya pada food and beverage yang berfokus pada bidang. Dalam penelitian selanjutnya disarankan untuk bisa mencakup hal tentang sejauh mana pengaruh faktor-faktor seperti motivasi, lingkungan kerja, dan pelatihan terhadap inovasi bartender secara terukur menggunakan pendekatan lainnya.